malam dan selamat bertemu kembali di program Tajam. Tanya jawab Alkitab malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini edisi spesial untuk program Tajam, karena pada hari ini kita live, atau dengan kata lain siaran langsung. Disiarkan langsung dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Bersama dengan saya, Albert Christian, dan juga saya Dwi Suyanto. Kita akan memandu acara Tajam ini sampai dengan kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk ke tim Hope Channel Indonesia. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Richard Sabuin. Tetapi sebelumnya, seperti biasa ya, Kak Dwi, kita akan membacakan ayat inti atau ayat tema dari program Tajam ini yang terdapat di Ibrani 4 ayat yang ke-12. Boleh, silakan. Kita langsung baca ya, Albert ya. Dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan hati pikiran kita. Baik. Terima kasih, dan untuk seluruh pemirsa yang saat ini menyaksikan program Tajam ini, kita akan berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh Kak Dwi. Boleh. Silakan. Baik, seluruh pemirsa dan kita studio, mari kita berdoa. Bapa Sorga, terima kasih atas kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kembali kami datang kepadamu, kiranya malam hari ini hati kami kembali dipersiapkan untuk menerima akan kecurahan Roh Kudus, serta mendengar akan sebagian daripada pertanyaan akan membuat kami semakin dikuatkan di dalam perjalanan hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, doa ini kami alaskan hanya dalam Kristus Tuhan Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Baik, pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada pada saat ini adalah waktu yang sangat berbahagia. Karena apa? Karena pada malam ini kita memiliki sebuah waktu yang spesial. Betul. Kenapa kita sebut spesial, Kak Dwi? Silahkan. Karena ini adalah pertama kalinya kita live di studio kita bersama dengan Pendeta Richard Sabuin. Baik, boleh? Boleh. Kepada Pendeta. Pak Pendeta, bagaimana kabarnya? Kabar baik, selamat malam untuk Albert dan juga Dwi, dan juga pemirsa dimanapun saja. Selamat malam, Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi ini adalah kesempatan yang spesial Pak Pendeta untuk seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia dan untuk kita berdua ya Kak Dwi. Betul banget. Karena ini pertama kalinya kita bertemu langsung juga dengan Pendeta Richard Sabuin. Dan yang pasti pada malam ini akan menjadi sebuah malam yang penuh berkat, karena pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan akan dijawab tuntas oleh Pendeta Richard Sabuin. Kita mulai saja. Boleh. Kak Dwi, dari pertanyaan yang pertama. Oke. Dari Mikito Kapitan, Pendeta. Langsung bertanya, kami sekarang saat ini membahas tentang nubuatan kitab Wahyu dan penggenapan nubuatannya. Spesial tentang angka 666. Ada yang mengatakan nubuatan itu sudah tergenapi dan hanya umat pilihan yang menerimanya. Apakah benar demikian, Pendeta? Boleh. Terima kasih untuk pertanyaan dari Saudara Kapitan. Disebutkan tentang angka 666 dan dikaitkan dengan kitab Wahyu, dan hanya ada satu tempat di dalam kitab Wahyu di mana kita boleh menemukan angka tersebut, dan itu adalah di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Mungkin Albert atau Dwi tolong bacakan ayat ini, Wahyu 13 ayat yang ke-18. Baik, saya bacakan Pak Pendeta. Wahyu 13 ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Terima kasih. Di sini ada angka atau bilangan 666, dan ini disebutkan sebagai bilangan binatang itu. Sehingga sebelum kita melihat
lebih khusus tentang bilangan 666 itu, maka sebaiknya kita melihat dulu apa yang dimaksudkan dengan binatang tersebut. Karena ada kaitan antara bilangan 666 dengan binatang tersebut. Alkitab memberikan beberapa petunjuk untuk mengetahui identitas dari binatang tersebut. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-7, di sana dalam Daniel pasal yang ke-7 ada nubuatan juga, di mana ini adalah suatu penglihatan yang diberikan kepada Daniel. Ada 4 ekor binatang yang muncul satu persatu dari dalam laut, dan pada keterangan di ayat yang ke-17 disebutkan di sana, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan selanjutnya. Yang dikatakan dalam ayat 17 tadi adalah bahwa binatang menggambarkan kerajaan atau kekuasaan. Sama halnya pada waktu Daniel memberitakan kepada Raja Nebukadnezar tentang makna dari patung yang dilihat dalam mimpi Nebukadnezar, itu juga menggambarkan kerajaan-kerajaan. Walaupun tidak diberitahukan dengan secara detail dalam Daniel 7 kerajaan apa saja, tetapi ada petunjuk karena Daniel katakan kepada Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal yang kedua bahwa Tuankulah kepala dari emas itu. Jadi mulai dari kerajaan Babylon, kerajaan-kerajaan dunia, seperti yang kita pelajari dalam buku sejarah dunia, banyak buku yang mengatakannya. Ada kerajaan Babylon, diikuti dengan kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Roma, dan selanjutnya. Jadi yang kita angkat dari Daniel 7 adalah binatang itu menggambarkan kekuasaan atau kerajaan, kekuasaan. Sekarang ada kekuasaan yang bilangannya adalah 666. Kekuasaan yang seperti apa itu? Kembali ke dalam Wahyu pasal yang ke-13, di mana kita temukan angka tersebut. Wahyu pasal yang ke-13 menggambarkan ada 2 binatang, bahkan 3, karena disebutkan juga tentang naga. Walaupun naga itu menurut Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, atau naga itu menggambarkan atau artinya adalah setan. Tetapi yang disampaikan adalah naga. Jadi naga itu pun adalah suatu makhluk, seekor binatang. Dan selain itu ada 2 ekor binatang lainnya. Yang pertama dalam Wahyu 13 itu ayat 1, seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu ayat yang ke-11 mengatakan ada seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Lalu ayat 18 mengatakan, baiklah ia yang bijaksana menghitung bilangan binatang itu, dan bilangannya adalah 666. Kalau ada di sini 3 binatang, yang pertama adalah naga, lalu kemudian yang berikut adalah binatang yang keluar dari dalam laut, lalu kemudian ada binatang yang keluar dari dalam bumi, maka kita perlu identifikasi binatang yang mana ini, sebab bukan hanya ada satu binatang yang digambarkan, bukan hanya ada satu kekuasaan yang digambarkan, tetapi lebih dari satu. Jadi kita perlu melihat yang mana. Untuk itu kita perlu menelusuri agak lama ini, saya pikir beberapa ayat dari Wahyu pasal yang ke-13. Saya harap pemirsa yang sedang menyaksikan secara live ataupun nanti kalau ini disiarkan ulang boleh menggunakan Alkitabnya, supaya jangan hanya mendengarkan tetapi juga boleh membuka Alkitabnya sendiri. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa.
kita tidak punya waktu banyak untuk melihat kembali Daniel pasal yang ke-7. Tapi Daniel pasal yang ke-7 waktu menggambarkan tentang 4 binatang itu, mengatakan binatang yang pertama itu seperti singa, binatang yang kedua itu seperti beruang, binatang yang ketiga seperti macan tutul, lalu ada binatang yang keempat yang sangat dahsyat yang mempunyai 10 tanduk. Semua unsur yang ada dalam Daniel pasal yang ke-7 itu disatukan dalam satu binatang ini, di mana dikatakan binatang itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, lalu kemudian ada kepala 7, lalu kemudian tanduknya ada 10. Jadi Wahyu pasal yang ke-13 ini berkaitan erat dengan kekuasaan-kekuasaan yang digambarkan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Dan apa saja yang dilakukan oleh binatang ini? Dikatakan bahwa binatang ini disembah oleh banyak orang, bahkan naga atau setan itu di dalam ayat yang kedua memberikan kepada binatang tersebut kekuatannya, lalu taktanya, lalu kekuasaannya. Jadi binatang ini sangat powerful, sangat kuat, sangat dahsyat karena setan memberikan kuasa, kekuatan, dan tahtanya. Satu hal yang boleh kita ambil di sini berarti binatang ini bukanlah binatang yang menggambarkan kekuasaan yang diterima dari Allah, tetapi binatang ini menggambarkan suatu kekuasaan yang berpihak kepada setan. Menurut ayat ini ya, menurut ayat ini. Jadi ini adalah karena setan itu menentang Allah, dia juga yang telah memberontak di sorga, Lucifer, lalu menjadi setan. Dia kemudian menggoda Adam dan Hawa. Dia juga yang mempengaruhi orang banyak untuk menyalibkan Yesus. Dia selalu menentang Allah. Maka binatang ini juga adalah binatang atau kekuasaan yang menentang Allah, di mana yang memberikan kekuasaan kepadanya adalah setan. Dan salah satu dari kepalanya katanya terluka tetapi kemudian sembuh. Jadi ada dalam sejarah kekuasaan yang digambarkan oleh binatang ini, di mana tampaknya ia seperti lemah, lalu ia sepertinya kalah, tetapi kekuatannya itu pulih kembali karena kepalanya itu digambarkan sebagai yang terluka tetapi kemudian sembuh. Semua orang, seluruh dunia heran, kata ayat yang ketiga, Wahyu 13, lalu mengikuti binatang itu, dan karena binatang itu mereka menyembah naga itu yang telah memberikan kekuasaan kepada binatang itu, lalu mereka menyembah juga binatang itu. Jadi ada kekuasaan dalam sejarah dunia ini di mana ia menentang Allah, mempunyai kekuasaan yang sungguh luar biasa, yang sangat kokoh, tetapi sempat ia lemah, tetapi dia kemudian bangkit lagi, pulih lagi, dan kembali ia berkuasa. Dan disebutkan juga di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ayat yang ke-5 dan ayat 6, mungkin Dwi tolong bacakan ayat yang ke-5. Wahyu 13 Ayat yang ke-5. ayat yang ke-5. Iya, Wahyu 13. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan dihujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di dalam surga. Terima kasih. Sudah sangat jelas bahwa binatang ini menentang Allah. Karena ia menghujat Allah, menghujat nama Allah, menghujat kemah kediaman Allah atau takhta Allah, dan mereka yang diam di dalamnya. Uniknya, kekuasaan atau masa kekuasaan dari binatang ini disebutkan sebelum ia terluka itu adalah 42 bulan. 42 bulan di dalam nubuatan, karena dalam Alkitab 1 bulan itu adalah 30 hari, 42 kali 30 itu ada 1260 hari, yang artinya 1260 tahun. Sempat binatang ini atau kekuasaan ini berkuasa selama 1260 tahun di dalam sejarah, dan selama masa tersebut ia menentang Allah, menghujat Allah. Bahkan ayat yang ke-7, kalau Albert baca ayat yang ke-7, tolong dibaca.
dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Terima kasih. Ia mengalahkan orang-orang kudus, berperang melawan orang kudus. Apa artinya? Kekuasaan ini menganiaya Orang-orang kudus. pengikut-pengikut Tuhan. Pernah terjadi untuk lebih dari 10 abad, 1260 tahun. Selama masa tersebut ada kekuasaan yang memerangi orang-orang kudus, menganiaya orang-orang kudus, bahkan membunuh orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia juga menghujat Allah. Menghujat Allah dengan kata lain, menghujat artinya ia melakukan sesuatu yang adalah hanya hak prerogatif Allah. Menghujat Allah. Tuhan Yesus pernah dituduh juga menghujat, karena Tuhan Yesus mengampuni seseorang. Dia katakan, orang-orang Farisi katakan ia menghujat Allah karena ia mengampuni. Jadi dia mengambil tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, menghapuskan dosa, mengampuni, dan lain sebagainya. Mengampuni bukan seperti yang kita memaafkan seseorang, tapi mengampuni dengan menyatakan bahwa aku nyatakan dosamu sudah dihapus. Sementara untuk menghapuskan dosa itu adalah hanya merupakan hak prerogatif dari Allah sendiri menurut Alkitab. Jadi dia menghujat Allah dan ia menyamakan dirinya dengan Allah. Pernah juga Tuhan Yesus pada waktu ia mengatakan dia adalah anak Allah, orang-orang Yahudi marah dan katakan, engkau menghujat Allah karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi pada waktu binatang ini atau kekuasaan ini menghujat Allah, itu artinya dia menyatakan diri sama dengan Allah, bisa melakukan hal-hal yang hanya dilakukan oleh Allah saja, dan dia menentang Allah, lalu mengambil tempat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah, hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Lalu ia juga menganiaya orang-orang kudus untuk masa yang kurang lebih 1260 tahun menurut nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Lalu kemudian dia juga ayat yang ke-8, semua orang yang diam di atas bumi menyembah dia, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia ini diciptakan. Tapi cerita dari binatang yang keluar dari dalam laut ini, pemirsa, bukan hanya sampai di sana, karena ceritanya bersambung. Dalam ayat yang ke-11 ada, kalau boleh dibaca Albert, ayat yang ke-11 supaya kita bisa melihat sambungan ceritanya. Ayat yang ke-11, silakan. Baik, Wahyu 13 ayat yang ke-11. Ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Terima kasih. Ada yang muncul dari dalam bumi sekarang. Apa bedanya binatang yang muncul dari dalam laut dengan binatang yang muncul dari dalam bumi? Untuk itu kita sudah tahu binatang menggambarkan kekuasaan. Kalau begitu, apa yang digambarkan atau dilambangkan oleh laut? Ada catatan Alkitab juga dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-17, ayat yang ke-15, yang mengatakan semua air atau kumpulan air, ya, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Jadi kalau disebutkan laut, itu menggambarkan suatu wilayah di mana ada begitu banyak bangsa, wilayah yang ada begitu banyak orang, begitu banyak kaum yang ada di sana. Dan binatang ini adalah kekuasaan yang muncul dari dalam laut, artinya suatu kekuasaan yang muncul dari suatu wilayah, di mana wilayah itu sudah ada begitu banyak orang, ada begitu banyak bangsa. Dan dia muncul dan berkuasa selama 1260 tahun tersebut. Lalu kalau air atau laut itu menggambarkan banyak bangsa atau banyak orang, wilayah yang banyak penduduknya pada saat itu, dan menurut catatan sejarah, bangsa-bangsa telah begitu banyak di benua Eropa pada saat itu, maka apa yang dimaksudkan dengan bumi? Binatang yang muncul dari bumi. Bumi adalah lawan dari laut, air yang banyak, darat dan laut.
Jadi darat atau bumi menggambarkan suatu tempat yang masih sedikit penduduknya. Jadi ada juga kekuasaan yang muncul pelan-pelan dari suatu tempat yang pada waktu itu belum banyak bangsa. Suatu tempat yang belum banyak orang. Yang belum banyak orang seperti di laut atau yang sudah banyak orang. Tetapi yang dikatakan di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 adalah setelah binatang yang muncul dari dalam bumi itu tampil, yang terjadi adalah ayat yang ke-12. Dwi, tolong baca ayat yang ke-12. Wahyu 13 ayat yang 12. Ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, dan luka parahnya telah sembuh. Jadi akan tiba saatnya bahwa binatang yang muncul dari dalam bumi ini akan melakukan sesuatu untuk menyatakan kekuasaan dari binatang yang muncul dari dalam laut. Jadi binatang yang muncul dari dalam laut menerima kuasanya dari naga. Lalu binatang yang muncul dari dalam bumi akan menjalankan kekuasaan binatang yang muncul dari dalam laut. Oke. Lalu kemudian ia bahkan akan melakukan begitu banyak hal. Apa saja yang ia lakukan? Ayat yang ke-13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Kalau kita baca kitab Wahyu, pemirsa, ada banyak ilustrasi-ilustrasi yang diambil dari Alkitab Perjanjian Lama. Tadi kita sudah buktikan, binatang itu saja identitasnya berkaitan dengan yang disampaikan dalam Daniel pasal yang ke-7, itu Alkitab Perjanjian Lama. Lalu di sini binatang yang muncul dari dalam bumi itu katanya mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, termasuk menurunkan api dari langit. Ada dua peristiwa tentang menurunkan api dari langit. Yang pertama adalah pada waktu Sodom dan Gomora dibinasakan. Tapi ada peristiwa lain yang juga adalah menurunkan api dari langit, bukan untuk membinasakan suatu kota yang jahat, tapi ada catatan di dalam buku 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, cerita bagaimana Elia di atas Gunung Karmel berdoa, lalu kemudian api turun dari langit dan menghanguskan korban yang sudah dibasahi dengan air basah kuyup. Dan pada waktu itu ia menghadapi 400 nabi-nabi Baal. Jadi pada waktu api diturunkan Allah untuk menghanguskan dan membakar korban yang sudah ia sembelih itu membuktikan mana Allah yang benar. Apakah Allah yang disembah oleh Elia, ataukah Allah atau ilah atau dewa yang disembah oleh nabi-nabi Baal tersebut. Jadi tujuan api diturunkan dari langit dalam cerita Daniel dalam cerita Elia, dalam cerita Elia di atas gunung Karmel itu adalah untuk menyatakan siapa yang layak untuk disembah. Sekarang cerita itu disinggung di dalam Wahyu pasal yang ke-13, di mana binatang yang muncul dari dalam bumi tersebut melakukan tanda-tanda yang dahsyat supaya orang menyembah binatang yang muncul dari dalam laut. Artinya ia melakukan tanda-tanda yang dahsyat, menurunkan api dari langit, itu kaitannya adalah dengan penyembahan. Untuk menarik orang menyembah binatang yang muncul dari dalam laut. Bukannya menyembah Kristus atau menyembah Allah. Padahal di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 dikatakan, ini pekabaran dari Allah melalui seorang malaikat. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sebab telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Yang datang dari Allah, pekabaran dari Allah adalah sembahlah Allah. Tapi ada usaha dari naga atau setan itu melalui binatang yang muncul dari dalam laut, yang kekuasaannya akan dijalankan oleh binatang yang muncul dari dalam bumi, untuk meyakinkan orang supaya bukannya mereka menyembah Allah, tetapi mereka akan menyembah binatang yang
kepalanya pernah terluka lalu kemudian sembuh, atau binatang yang muncul dari dalam laut yang menentang Allah, yang menghujat Allah, yang menganiaya orang-orang kudus. Demikian yang dikatakan di dalam Alkitab. Lalu kalau kita baca terus, dikatakan bahwa binatang yang muncul dari dalam bumi itu, tolong dibaca ayat yang ke-14, pasal 13. Wahyu 13 ayat yang ke-14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Terima kasih. Dia mendirikan patung serupa dengan binatang yang muncul dari dalam bumi dan memaksakan orang supaya menyembah patung tersebut. Sekali lagi, kita baca kitab Wahyu, ada banyak sekali ilustrasi-ilustrasi yang diambil dari Alkitab Perjanjian Lama. Kita sudah ambil beberapa tadi, contohnya. Ini satu contoh lagi. Coba Albert atau Dwi dan pemirsa juga tentu bisa menebaknya. Apakah mengingat cerita di dalam Alkitab Perjanjian Lama di mana sebuah patung didirikan, lalu kemudian orang dipaksa untuk menyembah patung tersebut? Patung Nebukadnezar. Ya, patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Patung yang dibuat di lembah Dura di Babylon, lalu kemudian patung yang menjulang tinggi yang menentang Allah. Kenapa menentang Allah? Karena dalam mimpi yang diberikan oleh Allah kepada Nebukadnezar, hanya kepala yang terbuat dari emas. Dada dan lengan itu terbuat dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, lalu kemudian kaki dari besi, lalu jari-jari kaki besi tanah liat. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam mimpi, yang menggambarkan bahwa kerajaan yang dilambangkan oleh emas itu tidak akan bertahan terus-menerus, akan ada yang menggantikan. Tapi yang dibuat oleh Nebukadnezar adalah dia membuat patung yang semuanya dari kepala sampai jari-jari kaki terbuat dari emas. Apa artinya? Dia menentang apa yang disampaikan oleh Allah. Dia menentang nubuatan yang disampaikan oleh Allah. Dia menentang apa yang sudah dicanangkan oleh Allah. Jadi dengan membuat patung tersebut lalu memaksakan orang menyembahnya, artinya kalau kita sebut dengan bahasa sehari-hari, jangan hiraukan Allah. Jangan hiraukan apa yang Allah sudah canangkan dalam firman-Nya. Kita bisa buat kita punya aturan sendiri. Kita bisa buat kita punya sejarah sendiri. Jadi dia buat itu. Jadi waktu kita baca, pemirsa, Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi itu, muncul dari dalam bumi itu, mendirikan patung lalu memaksakan orang untuk menyembah patung itu, ini menggambarkan suatu usaha untuk menentang Allah supaya orang hanya menyembah binatang yang muncul dari dalam laut itu. Lalu kemudian apalagi yang terjadi? Dikatakan di sana ayat yang ke-15, tolong dibaca ayat yang ke-15. Wahyu 13 ayat yang Ya, ke-15. betul. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, terima kasih. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada binatang. Siapa yang memberikan nyawa? Siapa sumber nyawa? Siapa sumber nafas hidup? Coba ingat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, peristiwa di mana Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ia membentuk Adam dan Hawa dari tanah, debu tanah, lalu kemudian setelah itu ia menghembuskan nafas hidup. Ialah sumber hidup, ia yang memberikan nyawa. Jadi pada waktu dikatakan bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi itu diberikan kuasa untuk memberikan nyawa, itu artinya dia juga mau mengambil hak prerogatif Allah. Hanya Allah saja yang menciptakan. Jadi boleh kita lihat semua yang dilakukan oleh naga
yang menggambarkan setan, lalu kemudian binatang yang muncul dari dalam laut, kekuasaan yang muncul dari tengah-tengah bangsa yang sudah banyak pada saat itu dan menganiaya orang-orang kudus, dan binatang yang muncul dari dalam bumi, di mana ia muncul dari suatu tempat dan pada saat ia muncul masih belum banyak orang di sana. Yang dilakukan semata-mata adalah untuk menentang Allah. Semua yang adalah hak prerogatif Allah, yang hanya Allah yang sanggup lakukan, mereka menyatakan mereka juga sanggup untuk melakukan itu. Bahkan mereka menentang Allah, menghujat namanya, menganiaya orang-orang kudus. Setelah kita baca terus, maka apa yang terjadi adalah bahwa di dalam ayat yang ke-18, yang penting di sini ialah hikmat. Itu ayat yang sudah kita baca pertama kali. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Apakah ini naga? Ataukah binatang yang muncul dari dalam laut? Ataukah binatang yang muncul dari dalam bumi? Jawabannya, kalau kita baca dengan teliti, maka yang dimaksudkan dengan binatang di dalam ayat yang ke-18 adalah bukan yang muncul dari dalam bumi, bukan naga itu, tetapi adalah binatang yang muncul dari dalam laut. Dialah yang merupakan inti dari cerita ini. Kenapa? Karena kepadanya diberikan kuasa oleh naga. Lalu kemudian di depannya ada binatang yang lain yang menjalankan kekuasaannya. Sungguh luar biasa. Ia mempunyai kaki tangan yang menjalankan kekuasaannya, dan ia sendiri menerima kuasa, kekuatan, dan juga takhta dari naga. Itulah binatang yang dimaksudkan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 18. Itulah kekuasaan yang dimaksudkan dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18. Nah, lalu dikatakan di sana, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bilangannya adalah 666. Ada beberapa petunjuk di sini. Yang pertama dikatakan, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Sekarang, kalau saya katakan kepada Albert atau kepada Dwi atau kepada pemirsa, oke, kalau memang Albert bijaksana, tolong dihitung suatu bilangan, dan bilangan itu adalah 150. Bagaimana saya bisa katakan kepada Albert, tolong dihitung itu bilangan, padahal saya sudah kasih tahu bilangannya adalah 150. Loh, bilangannya sudah dikasih tahu, apalagi yang mau dihitung? Jadi yang mau dihitung di sini bukan mau dikalkulasi dan lain sebagainya, tapi yang mau dihitung di sini adalah yang dimaksudkan mengidentifikasi. Pokoknya bilangan itu adalah 666. Salah satu petunjuk menurut ayat ini untuk mengidentifikasi bilangan binatang itu adalah bilangan itu adalah bilangan seorang, apa katanya? Seorang manusia. Bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan seorang manusia. Tadi ada beberapa petunjuk di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Salah satunya adalah ada patung. Patung binatang tersebut yang didirikan oleh Nebukadnezar, semuanya terdiri dari emas. Dalam cerita patung itu ada beberapa bilangan yang disebutkan. Kita buka di dalam Daniel pasal yang ketiga, maka kita akan temukan di sana beberapa bilangan yang disebutkan. Tugas kita adalah untuk mengidentifikasikan. Kita tidak hitung lagi karena sudah dikasih tahu itu 666. Jadi bilangan itu adalah bilangan manusia, dan bilangan itu adalah bilangan yang berkaitan dengan angka 6. 666, 666 katanya. Oke, Daniel pasal yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar pada waktu ia mau mendirikan
sebuah patung. Tolong dibacakan Dwi ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di daratan Dura di wilayah Babel. Terima kasih. Ini bukan kebetulan setelah dibangun lalu kemudian diukur, oh kebetulan 60 hasta tingginya. Atau setelah dibangun lalu kemudian diukur, oh kebetulan lebarnya adalah 6 hasta. Tidak. Sudah ditentukan dulu berapa tingginya, berapa lebarnya, baru kemudian dibangun. Seperti pada waktu Nuh disuruh oleh Allah untuk membangun Bahtera, dia tidak disuruh untuk asal membangun, lalu setelah itu baru diukur berapa panjang, tinggi, dan lebar Bahtera itu. Dari awal di Kejadian pasal yang ke-6, Allah sudah katakan kepada Nuh, panjangnya 300 hasta, tingginya adalah sekian hasta, 30 hasta, lebarnya adalah 50 hasta. Itu sudah dikasih tahu, baru dibangun. Jadi angka-angka yang muncul di sini bukan angka yang kebetulan. Dan kita ambil Daniel pasal yang ketiga ini juga bukan kita ambil secara serampangan atau random. Karena waktu kita baca di Wahyu pasal 13, ada kaitannya dengan Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, di mana dikatakan bahwa ia mendirikan patung lalu memaksakan orang untuk menyembah patung tersebut. Dan bukanlah kebetulan, karena sudah ditentukan oleh Nebukadnezar, nampaknya ini adalah merupakan dia punya ciri khas, di mana ia adalah raja yang sombong, ia menentang Allah. Lalu pada waktu ia mau mendirikan patung, ia dirikan semua dari emas. Lalu ukurannya tinggi 60, lalu lebar adalah 6. Angka 6 semua di sini. 60, lalu kemudian lebarnya adalah 6. Bahkan dalam penulisan cerita ini oleh Daniel, nampaknya angka 6 itu betul-betul disorot. Salah satu, walaupun tidak dituliskan 6, coba kita baca di ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 supaya kita bisa tahu, karena waktu itu diminta supaya pada waktu bunyi-bunyian musik itu dimainkan, maka semua orang yang mendengarkan bunyi-bunyian musik itu haruslah menyembah. Coba kita baca, ada berapa banyak yang disebutkan secara khusus nama-nama alat musik di sana. Ayat yang ke-5. Daniel 3 ayat yang ke-5. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Terima kasih. Berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian itu DLL dan lain-lain, DSB dan sebagainya. Tetapi yang disebutkan di sana sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam. Ada berapa semua? Ada 6. Jadi angka 6 ini adalah ciri khas Babylon. Dalam kitab Wahyu, nama Babylon disebutkan beberapa kali. Sudah rubuh Babylon. Bahkan kalau pemirsa punya waktu, baca dalam Wahyu pasal yang ke-17, Babylon ini adalah kekuasaan yang menentang Allah, menganiaya umat-umat Allah, dan lain sebagainya. Jadi sangat berkaitan erat. Sekarang kembali ke pada Wahyu pasal yang ke-13 tentang angka tersebut. Sudah sangat jelas kepada kita bahwa angka ini menguatkan identifikasi, lebih memperjelas identitas dari binatang tersebut. Kenapa disebutkan angka itu? Supaya diketahui siapa atau apa binatang ini. Ia memerintah selama 1260 tahun, ia menentang Allah, menghujat Allah, mengambil hak prerogatif Allah, dia menganiaya orang-orang kudus. Dan di sini dikatakan bilangannya adalah 666, bilangan manusia. Yang digambarkan tadi bilangan yang menggambarkan sikap menentang Allah.
Dan itulah yang terjadi. Pertanyaannya, apakah sudah digenapi atau belum? Kekuasaannya itu ada, tetapi ada hal-hal yang masih belum dilakukan, walaupun kekuasaan itu ada. Karena menurut catatan Wahyu pasal yang ke-13, di Wahyu pasal yang ke-13 belum disebutkan tentang dibinasakannya binatang tersebut. Artinya sampai kepada Wahyu pasal yang ke-13 masih eksis binatang tersebut. Nanti binatang itu akan dibinasakan, nanti digambarkan di pasal yang lain dalam kitab Wahyu, khususnya di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Di sana digambarkan bahwa binatang itu akan dibinasakan. Tapi di Wahyu 13 masih eksis. Jadi binatang itu ada, atau kekuasaan itu ada, yang dilakukannya, yang pernah dilakukannya selama 1260 tahun itu telah menjadi sejarah. Tetapi ada hal-hal yang belum dilakukannya. Contohnya di ayat yang ke-7 pasal yang ke-13, ia diperkenankan, bukan ayat yang ke-7, tetapi di ayat yang ke-16 dan 17. Wahyu 13 ayat 16 dan 17, ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ada kaitannya dengan ekonomi nampaknya. Membeli, menjual sampai dilarang, diancam untuk dibunuh dan lain sebagainya. Nampaknya ini belum terjadi. Tetapi sudah banyak yang terjadi. Kekuasaan itu nyata, kekuasaan itu ada, dan ini adalah kekuasaan yang menentang Allah. Kitab Wahyu dipenuhi dengan gambaran-gambaran tentang pertentangan antara Allah dan setan. Setan yang melawan Allah. Dan nanti kitab Wahyu akan ditutup dengan kemenangan Allah, kemenangan Yesus Kristus, di mana kekuasaan yang menentang Allah akan binasa, akan dibinasakan. Kita hidup di zaman akhir, kita sudah dekat kepada semua itu. Yesus segera datang. Marilah kita bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah yang digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Mungkin masih ada lagi seharusnya yang saya akan sampaikan, tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi kalau boleh beberapa menit saja, nampaknya kalaupun nanti kita live lagi, pertanyaan-pertanyaan lain boleh menyusul. Saya mohon maaf, semoga pemirsa tidak merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi yang merupakan serangan utama dari binatang itu terhadap Allah adalah serangan terhadap hukum-hukum Allah. Serangan terhadap hukum-hukum Allah. Makanya ayat yang ke-17 pasal yang ke-12 Wahyu mengatakan, marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di akhir zaman hukum Allah tetap berlaku. Dan itu akan menjadi pusat serangan naga atau setan itu. Dan kalau naga atau setan itu memberikan kuasa, takhta, dan kekuatan kepada binatang itu, maka binatang itu juga akan menjalankannya, akan menyerang hukum Allah. Menyerang hukum Allah. Beberapa indikator ia menyerang hukum Allah. Ayat yang ke-4 dikatakan mereka menyembah naga itu dan memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu. Padahal hukum Allah yang pertama mengatakan apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tapi mereka menyembah binatang itu. Berarti hukum Allah ditentang. Kemudian di ayat yang ke-14 sudah kita baca, mereka mendirikan patung menghormati binatang yang luka oleh pedang, lalu memaksakan orang untuk menyembah patung itu. Padahal hukum Allah dari 10 hukum itu, hukum yang kedua mengatakan apa? Janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun lalu menyembah kepadanya. Lalu kemudian di
Ayat yang ke-6, pasal yang ke-13 dikatakan ia membuka mulut menghujat Allah, menghujat namanya. Padahal hukum yang ketiga mengatakan apa? Janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Jadi apa yang dilakukannya adalah menentang hukum Allah. Ada 10 hukum Allah, termasuk hukum yang keempat tentang hari Sabat. Kalau satu kali kelak hari Sabat ini pun diserang oleh kekuasaan yang digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-13, kita tidak heran karena Alkitab telah menubuatkannya. Kurang lebih demikian. Terima kasih.